Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Pak, Rasulullah SAW pernah bermimpi di bawah dua malaikat, Pak, dan diperlihatkan macam-macam adab kubur. Dalam riwayat Bukhari itu Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu fil manam." Tadi malam aku bermimpi, ya. Atani malakan, datang kepadaku dua malaikat. Lalu ia menyuruhku untuk pergi dan berkata, "Intalik, hai Muhammad, ayo pergi." Maka aku pun pergi, kata Rasulullah SAW. Lalu aku melihat ada orang yang ditidurkan dalam keadaan apa? Ya, tengkurap. Sementara satu orang lagi membawa batu yang besar. Lalu kemudian orang yang membawa batu itu pun menghancurkan kepala orang yang tidur tengkurap itu, Pak. Lalu kemudian batu itu pun menggelinding. Diambilnya batu tersebut. Ketika kembali, kepala orang itu sudah kembali lagi, dihancurkannya lagi. Lalu aku berkata kepada dua malaikat itu, "Siapa orang itu?" Kata malaikat itu, "Intolik, pergi." Kemudian aku melewati orang yang mulutnya disobek, Pak, sampai ke tengkuknya. Ketika yang kanannya telah disobek, ya digunting sampai ke tengkuknya, kemudian digunting yang sebelah kirinya. Ketika yang kiri sudah selesai, ininya sudah bagus lagi, digunting lagi, terus sampai hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Siapa dia?" Kata malaikat itu, Intolik, pergi. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melihat laki-laki dan wanita telanjang dalam tungku api. Setiap kali api menyambar dari bawah, mereka pun langsung menjerit berusaha keluar. Lalu aku berkata, "Siapa mereka?" Iya. Dua malaikat itu berkata, pergi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan. Lalu aku melihat wanita yang payudaranya dipatuk ular. Lalu aku berkata, "Siapa itu?" Kata malaikat, pergi. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu aku melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki yang telah menunggunya. Ketika ia telah berenang sampai ke tepian, sampai di tepi dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Kemudian dia berenang lagi. Setiap sampai ke tepi dibuka lagi, masukkan batu. Lalu aku berkata, "Siapa dia?" Kata malaikat itu, pergi. Lalu kemudian aku pun masuk ke sebuah taman, kebun yang indah. Dan aku melihat di situ ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat wajahnya. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Lalu mereka itu berkata, "Pergilah ke pohon itu." Aku pun mendatangi pohon tersebut. Lalu kemudian mereka itu berkata, "Naiklah." Kemudian aku naik. Ternyata di atasnya ada sebuah rumah. Lalu aku masuk dan melihat, kata Rasulullah SAW, ternyata di situ terdapat arwahnya kaum mukminin. Lalu malaikat itu berkata lagi, "Naik lagi." Maka aku pun naik lagi, kata Rasulullah SAW. Maka di atasnya ada rumah lagi yang lebih bagus dari yang di bawahnya. Lalu dikatakan kepadaku, "Ya, masuklah." Aku masuk. Ternyata di dalamnya arwahnya para syuhada. Lalu malaikat itu berkata, naik lagi. Maka aku pun melihat sebuah istana yang sangat megah. Lalu dikatakan kepadaku, "Itu rumahmu." Maka aku minta izin untuk masuk. Maka malaikat berkata, "Belum saatnya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kabarkan kepadaku, yang aku lihat itu siapa mereka?" Kata malaikat itu, "Amal-an, na'am. Adapun sekarang, ya, kami akan kabarkan kepadamu. Adapun yang kamu lihat, orang yang tidurnya terlentang atau tertelungkup dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang Allah ajarkan Al-Quran, tapi ia tidur dan tidak mengamalkannya. Siapa di antara kita yang sudah belajar agama,
Hati-hati, jangan sampai setelah dia belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, ternyata kita ngikutin hawa nafsu. Makanya apa? Orang yang menuntut ilmu tapi hatinya ada dua penyakit ini sulit, Pak. Apa penyakit tersebut? Cinta dunia yang berlebihan dan mengikuti hawa nafsu. Makanya Pak, kita sekarang alhamdulillah dikasih hidayah. Pegang kuat-kuat tuh hidayah. Adapun yang kamu lihat mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, fahuwaladzi yakhruju min baiti fayakdzibu kadzibatan. Itu orang yang keluar dari rumahnya lalu berdusta sampai kedustaannya itu menyebar ke ufuk timur dan barat, bikin isu Pak namanya Pak. Ya, Rasulullah SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa orang yang disobek mulutnya itu sampai ke tengkuknya itu siapa? Kata malaikat Jibril, haula'i khutaba'u ummatika ya Muhammad. Mereka itu para penceramah di umatmu hai Muhammad. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. Masya Allah. Ini ancamannya buat saya nih Pak. Soalnya saya kan tukang ceramah. Iya. Karena mana-mana saya ceramah. Nah, kalau cuma pinter ngomong, cuma pinter ceramah, ternyata nggak diamalin, ini ancamannya. Diadab di kuburnya. Astagfirullah, selamat wal afiyah. Ya. Kalau mau jadi tukang ceramah, benar-benar deh ngamalin betul-betul. Sebab Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Karena kita ceramah nganjurin orang begini, tapi ternyata kita tidak amalkan. Wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu salamata wal afiyah. Adapun yang kamu lihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api, fahumuz zuna, itu para pelacur. Adapun yang kamu lihat wanita yang dipatuk ular, itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Adapun yang kamu lihat yang berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Bahwa pemakan riba itu dia berenang di sungai darah. Kenapa di sungai darah? Karena kata para ulama, riba itu artinya memakan harta manusia. Karena harta bagi manusia sesuatu yang seperti darah. Ya, bahkan kalau di bank-bank itu yang namanya harta duit itu darah, Pak. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dia berenang di sungai darah. Lalu dimasukkan ke mulutnya batu. Seakan-akan ia memberikan pengertian bahwa yang dia makan itu di dunia sama seperti makan batu. Subhanallah ya ahlul Islam. Dan Bapak tahu nggak Pak, kata Rasulullah SAW, 1 dirhamnya riba itu sama dengan 36 kali berzina Pak. 1 dirham riba sama dengan 36 berzina. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti riba itu lebih besar dosanya daripada zina. Zina juga dosa besar. Ya. Zina pun juga dosa besar. Ternyata riba jauh lebih besar lagi, subhanallah. Dan yang kamu lihat lelaki yang sangat buruk wajahnya itu adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. Adapun yang lelaki yang sangat tinggi di sebuah taman itu ayahmu Ibrahim. Dan yang di sekitarnya anak-anak kaum mukminin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Dan ya riwayat Ibnu Khuzaimah juga Pak, Rasulullah SAW ketika mimpi itu ya mendengar suara-suara yang mengerikan dari suatu tempat lembah sana, yang disebutkan bahwa itu adalah para peminum arak ternyata. Ya. Inilah kisahnya Pak. Jadi Rasulullah SAW diberitahu dan diperlihatkan oleh Allah tentang macam-macam adab
kubur, masya Allah. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, azab kubur itu hak, wajib kita imani Pak.